Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aturan grammar, di mana aturan ini kita gunakan untuk mencari solusi dari SPL atau solusi dari persamaan linier, sistem persamaan linier, di mana dalam aturan grammar ini kita juga menggunakan determinan. Jadi langsung saja masuk ke teorinya. Jadi di sini ada teorema aturan grammar. Jadi jika matriks AX kali B, AX sama dengan B, adalah sistem yang terdiri dari N persamaan linier dalam N bilangan yang tak diketahui sehingga determinan A tidak sama dengan 0. Jadi di sini determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang unik. Pemecahannya itu, jadi bisa kita cari untuk X1-nya sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, sampai nanti Xn adalah determinan An per determinan A, di mana AI, AJ adalah matriks yang didapatkan dengan mengganti entry-entry dalam kolom ke J dari matriks A dengan entry-entry dalam kolom matriks B. Jadi di sini untuk A11, A12 sampai AN itu adalah matriks yang didapatkan dengan cara mengganti kolom entry-entry di kolom ke-1, ke-2 sampai ke N-nya ini dari matriks A dengan entry-entry di kolom matriks B. Nah, matriks B ini sendiri siapa? Di sini kita misalkan dulu matriks B ini itu isinya adalah B1, B2 sampai ke B ini sampai ke BN ya. Sampai ke BN. Nah, selanjutnya supaya lebih paham, kita masuk saja ke contoh soalnya. Contohnya di sini. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan aturan grammar untuk mendapatkan pemecahan dari SPL di bawah ini. Nah, jadi di sini SPL ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Jadi untuk menuliskan matriks yang A, itu isinya adalah koefisien dari si persamaan di depan ini. Kemudian ini X-nya, dan yang ini itu adalah yang B, tulis di sini. Jadi 1 ini adalah koefisien dari X1, 1, kemudian 0 ini, itu karena di persamaan pertama itu tidak ada X2, berarti kita tulisnya 0. Kemudian untuk di X3 ini, koefisiennya ada 2, berarti kita tuliskan 2. Selanjutnya untuk baris kedua, di sini koefisien X1-nya itu minus 3, kita tuliskan minus 3. Kemudian koefisien X2-nya itu 4, kita tuliskan 4, dan koefisien X3-nya itu 6, berarti kita tuliskan 6. Nah, begitu juga untuk baris yang ketiga, persamaan yang ketiga, koefisien X1-nya itu minus 1, koefisien X2-nya minus 2, dan koefisien X3-nya adalah 3. Kemudian di sini karena ada 3 variabel yang tidak diketahui, X1, X2, X3. Oke, jadi yang di pertama ini adalah matriks A, yang kedua ini adalah matriks X, dan yang di sini adalah matriks B kita. Oke, setelah dapat seperti itu, sekarang kita akan menentukan mana matriks A, A1, A2, dan A3. Jadi yang pertama ini tadi adalah matriks A yang di awal yang kita punya. Nah, tadi kita ingat juga bahwa matriks B kita itu adalah 6, 30, dan 8. Oke, jadi tadi matriks B kita ini matriks B 6, 30, 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari A1, determinan A1. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, matriks A1 ini kita dapat dengan cara kolom pada matriks A kita ganti dengan nilai B-nya. Jadi kolom di matriks A yang pertama, karena di A1 berarti kolom yang kita ganti adalah kolom yang pertama, jadi yang di sini kita ganti dengan 6, 30, 8. Kita ganti dengan matriks B. Jadi di sini 6, 30, 8. Kemudian untuk kolom kedua dan kolom ketiganya sama dengan matriks A. Jadi 0, 4, min 2. 2, 6, 3. Nah, jadi ini adalah matriks A1. Oke, jadi ini ada keterangannya ganti kolom pertama pada matriks A dengan matriks B. Kemudian untuk A2, nah berarti di sini kita mengganti kolom kedua pada matriks A dengan matriks B.
Jadi di sini kolom pertama di matriks A kita itu tetap sama, masih sama. Kemudian kolom ketiganya 2, 6, 3 itu juga masih sama. Nah, yang kita ganti adalah kolom yang kedua ini. Jadi 0, 4, min 2 ini kita ganti dengan 6, 38. 6, 38. Jadi ini adalah si A2 kita. Kemudian A3. A3 itu berarti kita mengganti kolom ketiga pada matriks A ini, kita ganti dengan matriks B. Jadi kolom pertama itu sama dengan kolom di matriks A, kolom keduanya juga sama dengan kolom di matriks A yang di sini. Nah, kolom yang ketiganya kalau di matriks A itu kan 2, 6, 3. Sekarang kita ganti 2, 6, 3 itu dengan 6, 38. 6, 38. Jadi kita dapatkanlah A3. Nah, nanti kita akan mencari determinan dari A, A1, A2, dan A3 ini untuk memperoleh solusi dari X1, X2, dan X3. Nah, selanjutnya kita hitung dulu determinan dari matriksnya. Yang pertama, determinan dari matriks A. Nah, di sini dipilih metode kofaktor untuk menyelesaikannya. Jadi ini sebenarnya tidak harus metode kofaktor, bisa juga menggunakan metode reduksi atau yang lain-lainnya. Cuman untuk penyelesaian yang sekarang dipilih menggunakan metode kofaktor, dan baris yang digunakan untuk patokannya adalah baris yang pertama 1, 0, 2. Ini 1, 0, 2. Nah, jadi setelah dicari kofaktornya di sini C11, C12, dan C13. Nah, setelah dijumlahkan dapat nanti hasil determinan A-nya itu adalah 44. Kemudian untuk A1, ini tadi matriksnya, dengan cara yang sama diperoleh determinan matriks A1 ini minus 40. Kemudian determinan untuk A2 dengan cara metode kofaktor diperoleh determinannya itu 72, dan untuk A3-nya diperoleh determinan 152. Jadi nanti silahkan dicobakan sendiri menghitung determinannya. Dijabarkan lagi caranya. Kemudian di sini kita lanjutkan dulu sehingga diperoleh X11 itu adalah determinan A1 dibagi determinan A. Berarti minus 40 per 44 atau minus 10 per 11. Selanjutnya untuk A2, X2 itu sama dengan determinan A2 per determinan A. 72 per 44. Dapatnya adalah 18 per 11. Dan sekarang untuk X3, berarti di sini determinan A per determinan A3 per determinan A sama dengan 152 per 44. Sehingga diperoleh 38 per 11. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya di sini. Ketika kita menuliskan himpunan penyelesaiannya berarti untuk X itu sama dengan X1, X2, dan X3. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 10 per 11, 18 per 11, kemudian 38 per 11. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dari SPL tersebut. Baiklah, sekian penjelasan mengenai aturan Cramer dan contoh soalnya. Kemudian aturan Cramer ini juga bisa digunakan untuk pemecahan SPL pada umumnya. Jadi nanti silahkan diaplikasikan kepada contoh-contoh SPL lainnya. Sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.